Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, dan juga kepada Bapak Ibu yang sedang melihat video ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mengucapkan selamat hari Minggu juga kepada Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, beserta istri dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebagai orang percaya, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Allah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah, dan kami yakin bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, hamba mohon ampun atas segala dosa. Tahirkan dan kuduskan hamba. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman ini. Biarlah firman ini menjadi benih yang baik, sehingga bertumbuh dalam kehidupan kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, yang mau mengambil firman ini dari kami tolak. Kami patahkan dalam nama Yesus anak Allah. Dan puji untuk kasih setia penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya merasa senang sekali. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya juga pada kesempatan ini mau mengucapkan selamat Paskah, karena kita masih baru melewati Paskah kemarin. Saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga kuasa kebangkitan Kristus memberikan dampak dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil dalam Kisah Kitab Perjanjian Baru dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Filipi 3 ayat 10. Bunyinya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, saya memberikan tema pada saat ini, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, manakah yang lebih penting dalam kehidupan kita? Kelahiran Yesus kah? Kematian kah? Kebangkitan atau kenaikan? Bahkan atau kedatangan Yesus? Menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih penting? Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, atau kedatangan Yesus? Kita menjadi bingung mana yang lebih penting. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Jika kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17, di situ dikatakan begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi yang utama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah Bapak Ibu mendengar seorang pemimpin agama dimanapun yang ketika dia meninggal atau sudah mati, apakah dia bangkit? Hanya Yesus, Tuhan kita, yang sudah mati, bangkit dari antara orang mati. Sehingga dengan kebangkitan Kristus ada kuasa yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Hidup
ada dua macam Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam bahasa aslinya ada kata bios dan zoe. Bios artinya hidup seperti kebanyakan orang. Bios artinya hidup seperti kebanyakan orang. Yang kedua adalah zoe. Zoe adalah hidup dengan kuasa dan mengalami kuasa. Kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara ada di yang mana? Bios atau zoe, hidup seperti kebanyakan orang atau hidup dengan kuasa dan mengalami kuasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini memilih zoe, hidup dengan kuasa dan sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dalam mengikuti Yesus Kristus yang utama adalah pengenalan akan Dia. Karena pengenalan kita akan Kristus menentukan kepercayaan kita kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kalau kuasa dalam pembacaan Filipi 3 ayat 10 ini mempunyai bahasa aslinya yaitu di dunamos. Kata kuasa kita baca sekali lagi dalam Filipi 3 ayat 10, di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa, kita garis bawahi kata kuasa kebangkitannya. Kuasa dalam teks ini dalam bahasa aslinya yaitu dunamos. Jika nanti sebentar kita akan belajar dari kata dunamos ini akan lahir 3 buah kata. Dari kata dunamos, kata kuasa ini akan melahirkan 3 kata, yaitu yang pertama dinamit. Dinamit dari kata kuasa atau bahasa aslinya dunamos, maka lahirlah kata dinamit, memiliki daya ledak yang luar biasa. Barang yang kecil tetapi bisa menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan bukit-bukit. Jika kita memiliki kuasa, dapat menghancurkan kuasa kegelapan, menyembuhkan sakit penyakit. Bagaimana? Mungkin jadi pertanyaannya, bagaimana? Kuasa itu seperti apa? Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang kuasa. Seperti saya mau pergi belanja di Indomaret. Jika saya memiliki uang, saya akan datang dan mengambil barang itu dan saya akan membayar dan akan dilayani. Tetapi jika saya tidak mempunyai uang, saya tidak akan bisa masuk ke dalam Indomaret untuk belanja. Begitupun dengan kuasa. Jika kita memiliki kuasa, ada kuasa dalam kehidupan kita, kita mampu menghancurkan benteng-benteng yang menghalangi kehidupan kita. Kita menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Matius 21 ayat 21 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, karena bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dampak kebangkitan Kristus adalah kita memiliki kuasa. Jika kita memiliki kuasa, kita seperti dinamit. Dinamit yang menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, dapat menghancurkan sakit penyakit jika kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari kata dunamos ini lahir kata dinamit. Yang kedua adalah dinamo. Dinamo adalah daya konstan yang berputar untuk menghasilkan energi. Daya putar, dia memiliki daya konstan yang bisa menghasilkan energi. Saya memberi gambaran seperti Raja Wali. Raja Wali, burung Raja Wali mampu mengerami telur-telurnya di suhu yang ekstrim.
di tempat yang dingin dan bersalju, dan pasangannya akan mencari makannya untuk memberi makanan. Jadi dia memberikan suatu energi yang konstan, tidak berubah. Bapak Ibu bayangkan itu di suatu suhu yang ekstrim atau dingin atau salju. Tetapi burung Raja Wali ini mampu mengerami telurnya sehingga dapat menetaskan anak-anaknya. Nah, begitulah ketika kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita ada, maka kita akan konstan. Hidup kita akan konstan, tidak naik atau tidak turun. Jadi ketika kita mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup kita, kita harus konstan, tidak up, tidak down. Ada orang yang hidupnya seperti air laut. Kadang-kadang surut, kadang-kadang bisa juga pasang. Tergantung moodnya. Kadang bisa up, kadang bisa down. Semangat kalau lagi menderita. Kalau kita melihat dia begitu semangat ketika dia menderita, dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia akan datang KKR dimanapun dia akan datang. Dia mengikuti ibadah kalau bisa 1 minggu 2-3 tempat. Dia akan mengikuti komsel dari Senin sampai hari Jumat. Tiba-tiba mundur, teratur tanpa ada berita. Kenapa? Ditegur, tersinggung, marah dan tidak mau melayani lagi. Mundur, teratur kalau sudah diberkati. Mundur dengan teratur ketika sudah diberkati. Ketika kita menanya, maukah engkau melayani lagi? Dia akan berkata, maaf, saya lagi sibuk, saya tidak bisa. Nah, seperti ini yang tidak boleh terjadi. Kehidupan kekristenan kita harus seperti dinamo, harus konstan. Bukan kehidupan kita seperti up atau down. Seperti kalau kita mau menderita baru kita sungguh-sungguh. Kita mundur tanpa berita. Kita mundur kalau sudah diberkati. Sebenarnya ketika ada kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita, harusnya tetap on fire, tetap konstan, seperti dinamo yang menghasilkan energi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tahu nggak Bapak Ibu, burung gereja? Burung gereja itu adalah burung yang luar biasa. Dia akan senang, dia akan tenang, dia akan bertengger di atas pohon. Dia akan merasa berbunyi. Tetapi Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik burung gereja itu. Ketika burung gereja itu lagi ada tenang, dia akan senang. Tetapi saat ada angin, hujan dan badai, dia akan lari secepat kilat, menyelamatkan diri masing-masing. Dia akan masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam kelenteng. Itulah gambaran ketika kita tidak memiliki konstan, kita akan lari meminta pertolongan dimanapun berada. Saya berharap dan saya percaya jemaat yang sedang melihat video ini tidak seperti itu, tidak seperti burung gereja yang ada di mana saja untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi kita konstan, kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, ketika dunamos, kuasa itu ada dalam kehidupan kita yang akan melahirkan dinamo, dan yang ketiga adalah dinamis. Dinamis adalah lawan kata dari statis. Ketika saya mencoba mencari arti kata dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan dinamis dimaknai penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya, bisa mengikuti semua pergerakan. Bergerak dinamis mengikuti perubahan dunia. Jangan anti perubahan. Jangan karena Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kita pun tidak mau berubah. Yesus ada tidak mau berubah, saya juga tidak akan berubah.
ketika kita ditegur, ya kamu jangan begini, kita akan menjawab, ya nggak bisa dong, ini udah karakter saya, ini udah sifat saya. Kalau sudah milih A, ya A, yang nggak bisa seperti itu. Kita harus naik level. Ketika kita kuasa kebangkitan Kristus ada dalam kehidupan kita, kita harus seperti dinamis. Kita harus bergerak, berputar mengikuti keadaan. Kita jangan pernah atau jangan karena kita merasa, aduh saya udah sifatnya seperti ini, saya tidak bisa berubah. Tetapi kita harus percaya bahwa saya harus berubah karena saya harus mengikuti perubahan ini. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, kuanggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Jadi ketika kita sudah mengenal Kristus, kita sudah menganggap sampah masa lalu kita menganggap sampah. Kita sudah tidak lagi, ini sudah menjadi karakter saya, tetapi kita mau berubah. Kita bergerak dinamis seperti mesin yang bergerak dinamis mengikuti pergerakan. Untuk jangan pernah kita anti untuk perubahan, tapi marilah ketika kuasa kebangkitan sudah ada dalam kehidupan kita, maka kita pun harus bergerak mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kuasa kebangkitan, kuasa ini adalah kata dunamos, menghasilkan kata dinamit. Yang kedua menghasilkan kata dinamo, dan yang ketiga menghasilkan kata dinamis. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Kita baca pembacaan yang tadi, yaitu dalam Filipi 3 ayat 10, di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Yaitu yang pertama, sesuai pembacaan dalam Filipi 3 ayat 10, di situ dikatakan, yang pertama yaitu persekutuan lewat penderitaannya. Jadi ketika kita mau supaya ada kuasa kebangkitan dalam kehidupannya, kita harus mengalami persekutuan lewat penderitaannya untuk mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Izinkanlah Tuhan untuk memproses Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami permasalahan yang luar biasa, mengalami sakit penyakit, mengalami usaha yang sedang menurun. Percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memproses kita. Tuhan ingin agar penderitaan yang Dia alami, kita pun mengalaminya. Yaitu kita mau menderita supaya melewat penderitaan ini kita mengalami proses sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Yang kedua yaitu menjadi serupa dengan kematiannya, yaitu mematikan kedagingan kita. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya? Tuhan izinkan kita agar mematikan kedagingan kita. Saya tidak menjelaskan kenapa kedagingan Bapak Ibu seperti apa, tetapi mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita dengan secara pribadi kita mengaku,
ini kedagingan saya Tuhan. Saya ingin melepaskan. Karena itu biarlah dengan kuasa kebangkitan Kristus pada saat ini. Biarlah saya mematikan keinginan-keinginan, kedagingan-kedagingan saya dalam kehidupan saya. Sehingga kuasa kebangkitan itu kita miliki. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kuasa kebangkitan Kristus itu kita alami, yaitu kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu kita mempunyai waktu doa yang setiap harinya ada. Kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang memberikan perubahan, yang menuntun, menegur kita untuk ke jalan yang benar. Baiklah, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Kebangkitan Kristus pada saat ini membuat kita memiliki dinamis, memiliki dinamo, sehingga kita terus berubah, kita mampu, kita ada kuasa, sehingga tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Biarlah firman ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan hamba. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami semua. Biarlah dengan kuasa kebangkitan Kristus ada dinamit dalam kehidupan kami. Ada kuasa yang mampu menghancurkan setiap kuasa sakit penyakit dalam kehidupan kami. Ada dinamo yang konstan yang menghasilkan energi. Dan ada dinamis dan tidak mau statis, tetapi kita terus berubah ya Bapa. Berkatilah Bapak Gembala kami, Bapak Andi Lukman, Jonathan MTH beserta Ibu Popi, anak mantu dan cucunya. Tuhan jaga lindungan, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang. Begitu juga Tuhan berkati setiap jemaat GBP Taman Firdaus dan setiap jemaatnya mendengar firman ini. Yang sakit Bapak, yang Bapak sembuhkan. Yang lemah Bapak kuatkan. Kiranya Bapak memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menyembah syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.